Selamat sore, salam cerdas finansial. Jumpa lagi bersama saya Jong Talo dalam acara Kim Talk. Acara ini dapat Anda saksikan di Una Maxim dan IndiHome Channel 525. Pantau terus kami karena narasi kecerdasan finansial akan selalu kami bagikan untuk Anda. Bicara soal properti, bicara soal maraknya kehadiran minimarket yang ada di Indonesia menjadi salah satu peluang yang bisa menjadi acuan bagi sahabat cerdas di rumah. Dan hari ini Kim Talk khusus membahas tentang cara investasi properti dan minimarket waralaba bersama dengan narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya, Bapak Pipo Haryatno, investor properti dan minimarket serta waralaba. Selamat sore Pak Pipo. Sore Talo. Terima kasih sudah hadir di Kim Talk. Terima kasih. Apa kabar teman-teman semua? Dan tentunya narasumber kita yang selalu kita nantikan, Eng Kim Hong, pakar kecerdasan finansial. Selamat sore Pak Kim, salam cerdas finansial. Terima kasih semua sudah hadir di Kim Talk di studio Hai Indo TV. Iya. Tentunya kita bicara soal begitu pesatnya perkembangan bisnis minimarket. Iya. Kenapa minimarket waralaba itu keuntungan investasi propertinya seperti apa dibandingkan dengan properti-properti lain? Kan ada kendaraan, ada hunian dan sebagainya. Apa yang membuat itu menjadi berbeda? Oke. Nah, saya cerita dulu pengalaman saya ya. Iya. Kebetulan kan sekarang sudah punya 30 minimarket waralaba, kebetulan mereknya Indomaret. Orang mungkin melihat, wah enak sekali ya. Tapi awalnya pola pikirnya bukan gitu. Pola pikirnya awalnya adalah, saya itu waktu tahun 2001 baca buku Rich Dad Poor Dad. Itu. Robert Kiyosaki. Ya, kalau udah baca mungkin ya. Kim juga udah baca. Waktu itu saya pikir, iya ya enak ya kalau bangun passive income, enak ya, nggak perlu sibuk kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, uang datang terus, pakai propertinya disewakan, tapi cari properti yang disewakan, tapi uang sewanya lebih besar dari angsurannya, cicilannya. Iya. Kan prinsip kerjanya seperti itu. Nah, kemudian 2001 saya baca seperti itu, 2005 saya coba cari-cari, ternyata rumah sewa nggak bisa. Jadi kalau di buku Rich Dad Poor Dad itu dicontohkan rumah sewa, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di Indonesia bunga KPR 6-7%, bisa sampai 10-12% ya, tapi minimal 6%, 7%. Sementara income sewa itu cuma 2-3%. Jadi kalau kita punya rumah 500 juta, itu paling sewanya paling banter 10 juta, 15 juta setahun sewanya. Yeah. Sementara bunganya aja nggak nutup. Nah, akhirnya saya cari-cari, ketemu kos-kosan dan kontrakan. Ternyata kos-kosan dan kontrakan itu bisa lebih dari 6%, bisa 10%, bisa 12%. Nah, 2008 saya baru invest properti yang pertama saya, kos-kosan. Ternyata setelah punya kos, itu ribetnya setengah mati, makanya saya kapok-kapok punya kos. Yang ada yang nggak bayar lah, ada yang preman lah, ada yang motornya hilang, ada yang pompa pagi-pagi mati, aduh pusing. Nah, baru 2009, 2010 saya coba minimarket waralaba Indomaret, ternyata bisa income-nya 18%, jadi kalau rumah sewa cuma 2-3%, minimarket ini bisa 18%, sehingga bisa nutup bunganya plus pokoknya, sehingga prinsip yang ditulis di Robert Kiyosaki di Rich Dad Poor Dad, cari properti yang income-nya lebih besar dari sewa, lebih besar dari cicilan. Nah, itu bisa terpenuhi dengan minimarket waralaba. Makanya sejak itu saya nambah terus tuh. 2009 saya nambah 1, 2010 saya 2, 2011 nambah 4, terus 2012 nambah 4 lagi, terus sampai hari ini 30 toko. Toko saya yang paling jauh, walaupun saya sekarang tinggalnya di Jakarta, toko saya yang jauh di Medan. Di Medan saya ada 3 Pak Kim. Terus yang di Sulawesi saya ada 1. Ada juga. Dan saya nggak perlu repot ngelola itu, saya cukup terima laporan keuangan. Laporan keuangan juga saya nggak baca semua, saya bukan orang accounting, saya backgroundnya teknik sipil ya kan, nggak ngerti. Pokoknya kalau laporan keuangan dibaca paling bawah aja. Selama profit masih lebih dari angsuran, sudahlah, saya nggak perlu pusing, operasional dihandle oleh Indomaret, profit masuk ke saya, bayar bank 5 tahun, 10 tahun lunas. Nah juga ya Pak ya, duduk-duduk mesin uangnya jalan ya. Nah, makanya saya ngebut terus. Nah, baru 2017 satu lagi saya nemu Airi. Jadi 2017 itu Airi Rooms. Kos saya rubah jadi Airi Rooms. Sekarang selain minimarket waralaba, saya juga ada
hunian. Iya. Kita nyebutnya hotel ultra budget. Kalau dulu ada hotel budget, sekarang hotel ultra budget. Ya, tapi dikelola Bukan juga. karakter superhero. Jadi ada yang lebih ini, dan itu passive income. Jadi saya nggak ribet kayak sekarang, benar-benar pasif kayak saya sekarang duduk di sini, toko-toko saya di Sulawesi maupun Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten tetap buka semua. Bahkan saya Idul Fitri liburan 3 minggu ke luar negeri, mereka toko-toko tetap buka. Malah biasanya kalau Idul Fitri profitnya 2 kali lipat. Bisa ya. Bisa kedua kali lipat. Makanya saya lagi mikir apa jangan-jangan lebih baik saya nggak di sini kali ya. Kalau di sini kalau ke luar negeri malah profitnya naik ya. Jangan-jangan saya bawa sial kali ya. Jadi kalau bawa sini nggak bisa. Mitosnya ya. Profitnya cuma segitu-segitu aja, Iya. cuma 25 juta per toko. Tapi begitu Idul Fitri bisa 40-50 juta per toko. Sangat Ini profitable. mungkin bisa disarankan setahun 3 kali Idul Fitri. Seru itu kayaknya, seru. Kemarin baru ada libur nasional penambahan Nah, itu beberapa saya hari suka. ya. Kemarin begitu dengar pengumuman pemerintah libur tambah, wah bagus ini bagus. Ini udah cuan gitu. Cuan ya, bukan Mi Yuchen ya. Yuchen ya, ada uang. Spendingnya pasti maksudnya. nambah. Makanya ekonomi kan bergerak ketika liburan. Saya melihat kok begitu liburan, long weekend, itu toko pasti naik trafficnya. semua. Orang cenderung akan lebih Dalam belanja. sosial media Bapak mengatakan bahwa everything is passive income. Ya, Kenapa? menurut saya semua orang harus bangun passive income. Kenapa? Kita nggak bisa kerja terus. Suatu hari, suka nggak suka, kita mesti pensiun. Nah, ketika pensiun itu, apa yang akan kita dapatkan dari income kita? Nah, kalau sekarang Bapak bilang, oh saya punya toko, tapi kita akan tanya balik, kamu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah terus apa gunanya kita dapat duit, tapi kita nggak bisa menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Sama orang kerja di kantor juga gitu, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus setiap hari kerja, terus katanya bekerja untuk orang-orang yang dicintai. Terus kapan ketemu dengan orang-orang yang dicintai? Nah kalau saran saya, bangun passive income. Ketika punya passive income, enak sekali. Toko saya rata-rata 25 juta per toko. Kalau 30 toko, saya nggak perlu ngajarin, teman-teman bisa ngitung sendiri profitnya berapa. Nah, dengan uang segitu kan cukup untuk passive income. Nah, ketika itu kan saya bisa bebas. Saya mau pensiun, saya mau nganterin anak sekolah, istri mau reunian ketemu saya nganterin, orang Berarti tua ini dari... sudah masuk ke level financial freedom. Freedom. Nah, itu yang selalu saya sarankan ke Ntar lagi teman-teman. financial independent. Nah, saya selalu sarankan ke teman-teman, bikin supaya financial freedom. Tapi ada yang menarik Pak Kim. Tahun 2016 saya kan sudah sampai financial freedom, terus saya mikir saya mau pensiun. Ternyata nggak bisa loh Pak. Seminggu pertama bisa, itu enak banget tidur, santai-santai gitu enak. Minggu kedua udah nggak bisa tidur kayaknya. Udah sakit semua punggungnya ya. Datang ke teman-teman datengin diajak ngobrol-ngobrol, teman-teman ngomong minggu pertama oke, minggu berikutnya teman-teman sudah ngomong, kamu jangan kesini lagi loh. Bosku ngeliatin loh, kamu kesini ketawa-ketawa, nggak beli barang, nggak beli produk, cuman ketawa-ketawa. Ngomong doang gitu Ngomong ya. doang, ngajak makan-makan. Udah minggu ketiga saya memutuskan, enggak. Financial freedom itu bukan supaya kita pensiun. Tapi supaya kita punya kebebasan, kita mau kerja, nggak kerja pun nggak apa-apa. Dan kalau kita kerja bukan karena uang, tapi karena kita suka dengan bidang itu, kita memang passionnya di situ, kita memang seneng. Jadi bisa ketemu orang banyak, kita bisa berkarya, kita bisa... Kepuasan itu bukan, duit itu kadang bukan segalanya. Tapi ketika melihat orang lain senang, bahagia, itu kepuasan yang luar biasa. Sekarang kan saya juga kadang-kadang ngajar di seminar. Nah, istri saya tanya, kamu ngajarin gitu nanti kalau orang pada punya toko gimana? Saya bilang, saya seneng loh ketika baca WA, Pak terima kasih ya, tokonya sebulan sekarang profitnya 50 juta. Saya juga seneng, baca kayak gitu juga seneng. Yang penting cuma satu syaratnya kalau saya ngajar. Jangan buka toko kompetitor di sebelah toko saya. Kalau itu namanya jeruk makan jeruk, kalau itu bahaya itu. Jadi Pak, ada lagi, saya banyak melihat memantau sosial media. Ya, thank you. Dalam beberapa sosial media Bapak melihat dari rasio antara jumlah penduduk Indonesia 250-an juta jiwa dengan kebutuhan minimarket itu baru 50%. Bagaimana melihat fenomena itu? Banyak orang yang tanya ke saya, Pak minimarket itu kan profitnya kecil Pak, udah banyak kiri kanan Indomaret, Alfamart, Yomart, Mora, banyak sekali ya. Tapi teman-teman lihat di Indonesia itu jumlah penduduk 262 juta sekarang. 262 juta, kalau belum nambah lagi ya, mungkin kan sudah nambah sedikit-sedikit.
Nah, satu minimarket untuk bisa bertahan hidup, rasionya, skala ekonomisnya, BEP, itu di 1.000 kepala keluarga. Nah, 260 juta itu kalau kepala keluarga kira-kira kan 60 juta kepala keluarga. Anggap aja satu keluarga 4 lah. 60 juta kepala keluarga, kalau dibagi 1.000 kepala keluarga satu minimarket, berarti Indonesia butuh 60.000 minimarket. Nah, 30 tahun Indonesia ada minimarket dari 1988 PT Indomarko Prismatama bikin Indomaret sampai sekarang, jumlah Indomaret, Alfamart, Yomart, tambah Lawson apa semua ditambah totalin dari kebutuhan 60.000, Indonesia baru 30.000. Jadi masih separuh lagi. Nah, mungkin ada yang tanya ke saya, Pak, nanti kalau sudah sampai 60.000 gimana? Nggak usah khawatir, sampai 60.000 penduduknya udah nambah lagi. Ya kan? Dan Indonesia semakin lama semakin maju, seperti di Jepang gitu. Jepang itu satu minimarket cukup 500 KK. 500 kepala keluarga udah cukup. 500 ya. Kalau Indonesia 1.000, dia 500. Nah, mungkin apa yang membedakan dua ini? Daya beli. Ekonominya lebih kuat. Nah, Indonesia kan kita lihat pertumbuhan setiap tahun 5%, 5% setiap tahun. Nah, mungkin 10 tahun lagi kebutuhannya bukan 1.000 KK, tapi mungkin 900 KK atau 800 KK sudah cukup. Nah, jumlah minimarket yang dibutuhkan menambah lagi. Jadi ke depan saya melihat minimarket potensinya masih luar biasa. Makanya saya sampai sekarang masih nambah toko terus. Saya sekarang lagi bangun satu di Tangerang. Ya. Kemudian lagi beli toko yang sudah jalan, satu di Serang, dan saya lagi persiapan ada satu di Bogor. Jadi saya masih nambah toko terus. Nambah terus? Iya, jadi saya melihat marketnya masih bagus. Kalau nambah terus kenapa nggak buka sendiri, Pak? Nah, itu juga pertanyaan saya. Pak, kok nggak bikin merek sendiri, Pipo Mart, seperti itu? Enggak. Fokus utama saya ini adalah investor. Saya selalu ngomong saya ini investor. Fokus utama saya properti itu loh. Caranya gimana? Saya beli properti, nggak bayar angsuran, orang lain yang bayar angsurannya. Nah, saya butuh minimarket. Minimarket ini kan bisnis yang stabil, mau krisis, mau kayak apa juga tetap kuat terus. Nah, saya butuh itu tapi dikelola oleh orang lain. Nah, makanya saya nggak mau. Kalau saya bikin merek sendiri, Pipo Mart, itu saya bukan investor namanya, sudah mulai masuk ke self-employed atau business owner. Saya nggak pengen, saya pengennya anggap aja ini deposito lah. Daripada deposito di bank cuma dapat 6-7%, belum potong pajak. Belum potong pajak PPh 20% ya kan. Kalau ini kan ya dapat 18%, enak, apalagi 18%-nya pakai uang orang lain, Pak. Jadi pinjem bank 10%, kasih ke 18%. Dan bisa meleverage propertinya ya. Iya, saya kantongin 8% kan enak sekali. Kita akan bicara soal masa depan bisnis waralaba, khususnya di minimarket. Oke. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Kim Talk. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kim Talk. Program ini dapat Anda pantau terus di IndiHome Channel 525, Maxstream dan juga Uno. Masih dalam topik cara investasi properti dengan minimarket waralaba bersama Pipo Hargiatno. Beliau ini selain juga pebisnis, investor, dan juga penulis buku Bisnis Waralaba Indomaret. Ini kebetulan ada bukunya, bisa Anda dapatkan pada beberapa media sosial yang tentunya akan membahas khusus masa depan bisnis Anda. Baik Pak Pipo, kalau kita bicara soal minimarket waralaba, kan banyak ya. Kalau kita bicara prinsip ekonomi, law of diminishing return, artinya suatu saat ada titik jenuh. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Ya, pertama saya tambahin ya, buku tadi juga bisa didapat di Gramedia. Oh, di buku Gramedia ada, sudah ada. Di Tokopedia juga ada. Oke, pertanyaannya tadi kan, bisnis kalau bagus pasti lama-lama semua akan masuk ke bisnis itu. Sebenarnya kalau kita lihat minimarket, itu sudah termasuk bisnis yang agak jenuh. Karena marginnya sudah terbatas. Tapi bagusnya bisnis ini adalah bisnis ini sudah matang. Jadi sudah kuat sekali, sudah bagus,
orang kalau ngomong retail pasti pertanyaan ke saya, Pak, ngapain bikin Indomaret? Indomaret itu kan bisnis retail marginnya tipis. Mending bikin bisnis F&B, Pak. Profitnya bisa sekian. Enggak. Iya. Justru yang saya butuhkan bisnis yang sudah mature, yang sudah tidak terganggu. Kalau ada problem-problem awal, sudah retail itu sudah matang lah bisnisnya. Dari zaman dulu, kalau kita ngelihat film Laura Ingalls tahun 1700-an pun sudah ada toko minimarket itu, walaupun dalam bentuk toko kelontong lah zaman dulu ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, Pak, kalau nanti online gimana, Pak? Ya. Di Sekarang kan Indonesia, semua apalagi online era semua. disruption 4.0 ya. Ya, nah di era disruption 4.0 ini, banyak yang nanya ke saya masalah online. Saya bilang ke mereka, perusahaan online terbesar di dunia siapa? Amazon. Amazon, ya. itu Amazon yang adalah udah perusahaan lama. online terbesar di Betul. dunia. Dan Amazon ternyata sudah buka minimarket, teman-teman. Jadi dia pun masuk ke bisnis market. Bagaimana caranya dia bikin bisnis minimarket? Dia bikin namanya Amazon Go. Teman-teman nanti boleh Google atau YouTube. Amazon Go seperti apa? Nah, Amazon Go itu minimarket online, tapi bentuk bangunannya ada, hanya karyawannya tidak ada. Karyawannya tidak. Jadi Talo kalau mau belanja di Amazon Go, pakai handphone, pencet Amazon aplikasinya, kemudian masuk pakai QR code, masuk belanja, udah keluar gitu aja. Untuk keluar juga pakai itu ya, QR. Langsung otomatis. Screeningnya. Nah, langsung tagihannya muncul di kartu kredit atau rekening tabungan. Jadi sudah nggak perlu karyawan lagi. Nah, itu adalah minimarket masa depan. Nah, banyak orang yang ngomong, Itu nggak bunuh SDM. ada lah SDM yang nata-nata itu sebenarnya ada. Cuman mungkin tadinya satu toko butuh 6 karyawan, sekarang kan mungkin cuma butuh 2. Yang bersih-bersih kan tetap ada. Nah, kalau orang nanya ke kita, loh nanti kan Indonesia masih jauh tuh. Iya, apalagi Jangan tingkat salah. kriminalitas dan Jangan apa. salah, Indonesia sudah ada. Di mana, Pak? Nah kan, Indonesia sudah punya minimarket tanpa kasir. Minimarket tanpa kasir. Itu yang saya tahu ada 2. Yang satu punyanya Blibli, blibli.com. Yang satu punya JDID. Yang punya JDID saya pernah visit, itu di Peak Avenue. Teman-teman datang ke sana, Peak Avenue, Jakarta Utara. Di sana ada minimarket yang tidak ada kasirnya. Jadi kalau kita keluar, cuman gini langsung udah kita keluar gitu aja. Nggak perlu nunggu kasir. Orang kan paling benci suruh ngantri di kasir. Ya, apa sih ini orang lama bener di depan belanjaannya banyak. Belum lagi masih nyari kartunya di mana. Iya, nggak ada kembaliannya. Waduh. Nah ini nggak langsung Talo kalau belanja di sana ngambil pertama masuk QR code dulu, pakai aplikasi JDID, QR code, kemudian masuk, belanja, keluar, ada satu ruang, keluar lewat situ langsung barang belanjaannya udah langsung muncul. Pakai sistem RFID, teknologi mereka pakai RFID. Kalau Amazon Go pakai kayak semacam barcode, ini pakai RFID. Sehingga orang bisa langsung keluar. Tapi ini masih teknologi baru sekali. Nah kalau teman-teman lihat di Peak Avenue aja, harusnya kan teorinya tanpa karyawan tuh. Tapi ternyata karyawannya banyak. Kenapa? Karena banyak customer service-nya. Dan banyak orang yang bingung, ini apa ini toko kok nggak ada kasirnya? Nanti kalau masuk nggak bisa keluar lagi. Jadi banyak orang yang nanya-nanya, akhirnya customer service-nya banyak. Nah, tapi teman-teman kita akan bergerak ke sana. Dengan teknologi kita akan bergerak, kasir mulai, ini saya nggak ngomong Indomaret ya, saya ngomong bisnis retail secara keseluruhan ya. Kasir mungkin akan hilang sehingga teknologinya nanti orang belanja, masuk, keluar, udah selesai. Nggak perlu ngantri gitu, kelamaan. Tapi nggak usah khawatir. Kalau saya ini kan termasuk investor properti. Sebenarnya itu yang perlu pusing adalah Indomaretnya. Kalau saya sebagai investor properti, yang penting harga tanahnya berapa, profitnya berapa, banknya berapa. Selama ketutup, sudah. Bicara properti nih Pak. Iya, saya nggak perlu pusing. Salah satu pakar properti, almarhum Insinyur Ciputra, Cina Putra Indonesia. Luar biasa. Beliau mengatakan yang penting adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Bapak punya banyak sekali tadi, di mana-mana sampai di Medan tadi ada, Sulawesi ada. Bagaimana menentukan lokasi? Yang dibilang Pak Ciputra tadi benar, lokasi itu sangat penting. Nah, dan ini saya invest minimarket, ini kan sebenarnya karena propertinya. Bukan saya pengen masuk ke minimarket, itu bukan. Saya pengen beli properti, tapi saya nggak punya duit, saya pinjam bank, nyicilnya pakai apa? Nyicilnya pakai toko, income toko di atasnya, supaya dia bisa nyicil bank, saya nggak perlu pusing.
Nah, balik lagi, saya pakai minimarket, lokasi itu benar. Contoh Talo. Ya. Ini mungkin teman-teman yang di Jakarta. Dari Jakarta ke Tangerang. Ya. Lebih banyak mana? Orang Jakarta kerja di Tangerang atau orang Tangerang kerja di Jakarta? Orang Tangerang kerja di Banyak orang Tangerang kerja di Kerja di Jakarta. Jakarta. Nah, orang-orang Tangerang yang kerja di Jakarta ini, kalau belanja, itu pagi hari buru-buru mau ke kantor belanja, atau sore hari waktu santai-santai baru belanja. setelah bekerja. Setelah pulang, ya kan pagi-pagi ditelepon bosnya, "Heh, Iya. kamu di mana kamu? Belum nyampe kantor." Iya. Udah nggak sempat belanja, Iya. ya kan. Sore pulang santai-santai sama istrinya, sama suaminya baru belanja. Nah, ketika mereka belanja, mereka lewat Jalan Dan Mogot waktu pulang. Jalan Dan Mogot itu antara Jakarta ke Tangerang. Tangerang, ya. Nah, mereka akan pilih toko di mana tuh? Kanan jalan, harus menyeberang, ada bis-bis, truk-truk gitu, atau harus cari puteran, Searah. atau cari yang kiri jalan. Yang searah dengan Yang arah searah, pulangnya. arah pulang. Kiri Iya. jalan. Nah, makanya mereka akan cari toko di kiri jalan. Lokasi kiri jalan lebih bagus daripada kanan jalan. Kalau bagi retail ya, kalau Iya. bagi bisnis lain mungkin ceritanya beda. Iya. Kalau bagi bisnis retail, kiri jalan lebih bagus dari kanan jalan. Dan itu sudah diketahui oleh orang-orang retail dari zaman dulu. Berarti harga tanah di sisi kiri arah ke Tangerang. Kita bisa lihat Hero. Hero, ya. Hero yang di Cawang itu Iya. kiri jalan. Iya. Dulu Hero ada yang di Jalan Tomang, itu juga Itu kiri kiri jalan. jalan. Jadi mereka dari awal Hero yang di, bukan Hero Superindo yang di Jalan Fatmawati, Iya. itu juga kiri Kiri jalan. jalan. Jadi orang akan cenderung belanja lebih mudah di kiri jalan daripada kanan jalan. Orang malas Pak, suruh nyabrang, males. Kecuali jalan itu satu arah ya, Iya. lain ya. Kalau jalan itu dua arah, apalagi jalan besar, apalagi ada divider. Iya. Orang harus muter, aduh nanti aja deh belanjanya yang di depan. Nah, kiri jalan, arah pulang itu lebih bagus dari kanan jalan. Lokasi penting. Itu 90%. behavior. Ya, It's a kita perlu behavior. ngamatin customer behavior Apakah itu yang memang lain. sebuah analisa market? Iya. Ya, itu Market. kebiasaan kita lihat ternyata toko yang di kiri jalan lebih bagus dari kanan jalan. Itu kan dalam konteks Jakarta. Bagaimana kalau di luar? Sama. Surabaya. Iya. Surabaya, Jakarta, Sidoarjo. Saya yakin pasti banyak orang Sidoarjo kerja di Surabaya daripada orang Surabaya kerja di Sidoarjo. Dan mereka saya yakin lebih banyak yang belanja waktu pulang daripada waktu pagi hari. Dan mereka kalau suruh milih toko di kiri jalan atau kanan jalan, Sidoarjo kebetulan Jakarta, Surabaya, Sidoarjo ada rel kereta, jadi iya. mungkin susah ya. Tapi kalau nggak ada rel kereta, misalnya Surabaya, Gresik, Gresik, ya. nah itu mungkin orang akan lebih condong kiri jalan daripada Cenderung Kanan, dia ya. akan mencari jalan yang Dan searah. minimarket kan segmented juga bukan hanya masyarakat perkotaan dan komuter seperti itu. ya. Kalau di kawasan yang ibaratnya sister city-nya di kecamatan atau apa, Orang sama. rata-rata tengah kota itu pusat bisnis, pinggir itu pusat tempat untuk tinggal. Iya. Jadi pasti arahnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Makanya saya paling suka seperti itu. Kemudian apartemen. Apartemen paling bagus pasti deket lift. Karena semua naik lift. Iya. Enggak, jangan terus kita nyari menjauhin lift. Enggak, pusat keramaian itu di lift. Nah, itu yang bisa meningkatkan profit kita. Selain kalau kita sebagai investor, kita juga harus jagain masalah modal. Jangan karena, deket lift loh Pak, harga berapa aja disikat. Nggak Iya. bisa gitu juga. Kita syarat pertama, saya kan kalau invest properti, Iya. selalu syaratnya 3. Apa aja itu? Komodo. Komodo itu yang di daerah Ya. saya di NTT. Kan Iya. komodo, KO. KO itu kerja ogah. Cari properti yang menghasilkan passive income sehingga kita nggak perlu bekerja. Kita ogah untuk kerja ogah, KO. MO, membayar angsuran juga ogah. Kita harus cari properti yang menghasilkan passive income dan passive income-nya harus lebih besar daripada angsuran, cicilan. ya. Sehingga kita nggak perlu bayar angsuran. Nah, ilmu ketiga adalah DO. DO. DP juga ogah. Jadi kalau kita bisa menggabungkan 3 ini, teman-teman tinggal nunjuk saya mau properti ini, saya mau properti itu, beres. Nah, itu adalah cara investasi yang saya lakukan. Keberadaan minimarket kan tidak cuma hanya pada single building. Ya. Ada di stasiun kereta. Iya. Bagaimana diferensiasinya? Eh, Kalau di pusat keramaian seperti itu dengan dia single building sendiri yang tersprawl. ya, kalau saya tidak terlalu, memang itu profitnya bagus Pak, Talo. Stasiun kereta, stasiun terminal bus, bandara itu bagus. MRT juga Ya, ada. pusat keramaian MRT itu bagus. Cuman saya biasa tidak masuk ke sana. Kenapa? Karena propertinya tidak bisa dibeli. Bolak-balik saya selalu ngomong ke orang, saya tidak tertarik.
Karena itu bukan target market saya gitu loh. Saya targetnya kan properti. Iya. Gimana caranya kita beli properti? Saya bukan mau jadi pengusaha minimarket. Saya hanya melihat ini sebagai alternatif investasi. Daripada uangnya di deposito cuman 5%, 6% dipotong PPh lagi, belum lagi masih deg-degan ya kan. Nah, sudahlah, mendingan pakai minimarket waralaba dapat 18%. Mungkin teman-teman juga kalau punya ruko, daripada rukonya disewakan orang cuma 2-3% plus yang nyewa nakal lagi, kadang-kadang dicoret-coret, nggak bayar Rusak, PAM, kan, rusak. nantinya, Waduh. iya. Kalau saya melihat lebih bagus dibikin minimarket. Minimarket kan mereka akan kelola terus. Minimarket saya yang pertama, toko saya yang pertama tahun 2010, saya beli di Dan Mogot, Tangerang. Yang kedua tahan sebentar. Oh, Kami kembali oke. saat lagi, tetap bersama kami di Kim Talk. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kim Talk. Dapat Anda pantau terus di IndiHome Channel 525, Una dan juga Ekstrim. Masih bersama Bapak Pipo Hargiatno, investor properti dan juga waralaba. Pak Pipo, tadi Ya. ruko pertama di Ya, Tangerang. kita belum selesai tadi kan. Nah. Jadi kenapa saya kok nggak invest di stasiun, terminal, Iya. padahal itu rame kan? Karena saya bolak-balik, saya selalu ngomong, saya bukan pengusaha minimarket. Saya ini investor Investor properti. Yang saya incer properti. Jadi kalau di stasiun, karena nggak bisa dibeli propertinya, hanya bisa Iya. sewa. Di airport juga hanya bisa sewa, saya tidak tertarik gitu loh. Saya butuh propertinya. Properti itu enak sekali, investasi properti itu enak sekali. Contoh, properti pertama yang saya beli kos-kosan dulu tahun 2008, saya beli di Dan Mogot, dulu 900 juta, tahun 2008. DP-nya 0, cicilannya dibayar anak kos. Ya, betul. Tahun 2020, sekarang nilainya sudah 5,5 miliar. Enak banget kan? Udah nggak Diferensiasinya modal. kan, depresiasinya kan luar Ya, biasa. apresiasinya luar biasa. Jadi Apresiasinya kita luar biasa. sudah nggak DP, nggak ngangsur, tahu-tahu dapat 5,5 M. Oh, tapi mungkin ada orang yang ngomong, wah tapi kan belum tentu Belum 5,5. iya. Sekarang properti lagi lesu. Iya. 3M. Oh ya sudah 3M. Oh, tidak modal, tidak DP, tidak ngangsur, tidak Tidak ada kerja. resiko. Ya sudahlah, dapat 3M ya 3M ya kan. Nah, properti yang kedua minimarket waralaba saya, dulu saya beli 1,3 M. Dan Mogot juga Tangerang. Tahun 2010. Itu juga DP-nya 0, cicilannya ditutup dari income toko, saya nggak repot franchisor yang ngurusin, sekarang nilainya 5,5 M. Jadi saya nggak pusing. Dan kalau tadi ada yang ngomong properti, sekarang lagi lesu. Lesu, ya. Wah, saya ngomong kebalik. Lesu itu bagi penjual. Kalau bagi pembeli kayak saya, Iya. wah it's time to buy. Ini waktunya beli, makanya saya selalu ngomong beli. Tapi ingat ya, beli properti yang menghasilkan passive income. Sehingga properti mau naik, mau turun, kita nggak pusing. Kalau turun nggak apa-apa, ya walaupun amit-amit ya, kalau bisa Iya. jangan ya. Tapi kalau naik, ya syukur ya kan. Tapi yang paling penting adalah income dari properti itu tetap menghasilkan. Nah, itu sebenarnya yang selalu saya saranin ke teman-teman. Termasuk ke Talo harus punya properti juga. Iya. Gampang dah, mau mulai dari apa? Mau mulai dari Indomaret juga bisa, mau mulai dari kos-kosan juga bisa. Pak, Bisa. tapi saya nggak punya ilmunya, paling gampang ya cari apartemen dah. Apartemen itu properti, tapi yang bener ya, Ya. apartemen. Survei dulu loh ya. Saya nggak ngomong generalisir, Kalau yang terus semuanya dibeli, enggak loh ya. Apakah yang di Jakarta Selatan atau di Jakarta sudut mana gitu. Ya, mungkin cari properti yang saya lihat yang penting itu prinsip pertama. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi kalau propertinya 300 juta, misalnya cicilannya sebulan kalau 3 juta mungkin sekitar 4 jutaan. 4 jutaan, 5 juta ya. Oh, kemarin malah saya nemu yang 2,5, Pak. Cicilannya 2,5 dan itu bisa disewakan 3 juta sebulan. Ya nggak usah 3 lah, 2,5 pun nggak apa-apa lah. Kan Banyak enak kan? modal ya. Ya nggak usah ngapa-ngapain. Tahun depan naikin
100.000. Tahun depannya naikin lagi 100.000 sebulan, Jadi setahun. nggak boleh maruk gitu ya? Ya, Nggak boleh- dikit-dikit naikin, nanti lama-lama akan ada selisihnya. Iya. Nah, investasi properti menurut saya adalah investasi yang bagus karena kita bisa invest dengan modal sekecil-kecilnya. Banyak orang yang ngomong, wah investasi properti itu modalnya gede. Iya. Kebalik, properti itu justru modalnya kecil. Kenapa? Karena kita bisa pakai KPR. Iya. Yang penting pastikan income-nya lebih besar daripada cicilan KPR-nya. Income lebih besar dari cicilan. Iya, Oke. tapi selalu orang kalau saya kasih tahu gitu pada ngomong, aduh Pak, itu kan nggak mungkin. Iya. Kalau kayak gitu ngapain dijual? Iya. Terus saya sudah nemu banyak. Ya banyak yang jual. Macet. Iya. Sekarang macet. Jadi banget. menurut saya ini lebih mudah dengan kondisi hari ini, akan lebih mudah untuk invest properti daripada 2012-2013. Waktu itu teman-teman mau nawar aja sudah susah. Iya. Nah kalau ini kan sekarang nawar enak. Properti 6 miliar, nawarnya kira-kira berapa? Mungkin orang 4,5 Pak. Setengah, ya, ya. Enggak, saya 2,5 loh nawar. Waduh. Itu baru bisa kondisi hari ini. Kalau kondisi biasa nggak bisa. Sehingga dengan angka Itu 2,5 dengan lokasi yang strategis ya. strategis. Tinggal kita pilih. Sehingga kita lebih mudah untuk cari properti yang menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Kenapa? Karena harganya lebih diskon. Sekarang lagi diskon. Kan prinsipnya Apa sih? Apa fenomena apa sehingga pada diskon-diskonan? hari ini banyak. Atau karena itu COVID-19 atau apa ya? Sebenarnya ini kan memang karena Indonesia tahun 2011, 2012, 2013 properti naik itu kan karena didorong oleh boom komoditi. Iya. Kalau hari ini kan komoditi lagi hancur. Ini aja kemarin minyak perang harga Iya, kan, betul. sehingga memicu Indonesia juga terpengaruh, pasar saham, bursa saham juga terpengaruh, Iya. properti sebenarnya juga pengaruh. Tapi kita nggak usah pusing, yang penting pastikan income-nya lebih besar dari angsuran. Secara jangka panjang properti akan naik. Kenapa? Karena jumlah orangnya akan nambah terus. Bapak tadi banyak menyebutkan soal brandingnya Indomaret. Hmm. Ya takut Pak dengan kompetitor lain. Banyak kan ada. Oh, Apalagi kita tahu bahwa kompetitor tetangga yang angka 7 itu sudah ya. tidak Bisnis didengar pasti lagi. semua ada resikonya lah pasti ya. Tapi kalau saya itu punya dari 30 minimarket, saya ada 26 yang Indomaret, ada 4 yang Alfa. Jadi sebenarnya saya punya 2 Apa merek. sih bedanya kalau kita Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya merah. Udah pasti beda. Kurang lebih sama. Sebenarnya kurang lebih sama sama. Maretnya sih ya. Iya, kurang lebih sama. Ya. Tapi mungkin hanya beda sedikit-sedikit. Jadi saya sih no problem. Dan yang baru kemarin tanggal 26 Desember ini, kemarin saya beli 26 Desember bulan 2019, saya beli yang warna merah juga. Nggak ada masalah juga. Saya no issue. Dan saya memang di sini duduk kan tidak disponsorin oleh merah maupun biru, ya. Indomaret atau Alfa tidak Iya. mensponsorin saya. Saya cuma sharing sebagai investor. Saya selalu ngomong bangun passive income. Passive income-nya cari pakai properti. Iya. Biar terus cari yang autopilot sehingga orang lain yang kerja, dia yang lebih pinter dari kita nggak usah sok tahu, biar mereka yang kelola. Contohnya kemarin pagi karena saya ke kantor pajak ke KPP Kosambi Tangerang, saya mampir ke salah satu toko saya yang dekat dengan KPP itu KPP, kantor. ya. Nah saya lihat loh, ini kok nggak ada sewa terasnya ini. Biasa kan ada yang gorengan, Ya, jual gorengan di ya, depan gitu kan. gitu. Kan lumayan tuh dapat uang masuk ke kita tuh, masuk Masuk ke ke kita kantong ya lu, ternyata masuk itu. itu 500.000 per bulan, masuk tuh jatah preman masuk ke kita itu. Ada 2 aja udah lumayan, sejuta. Tiaw ya? Iya. Tiaw, Cek, ya. Kali sekian banyak toko kan Kalau 10 lumayan. go tiaw ya. Ya. Nah saya tanya ke Pak toko ini kenapa nggak ada sewa terasnya? Oh Pak, dia punya alasan yang lebih masuk akal daripada pertimbangan kita. Kita kan lihatnya cuma duit. Iya. Dia punya pertimbangan gini, enggak Pak, karena ini parkirnya sempit. Kalau kita kasih sewa teras, customer nggak bisa parkir Pak. Akhirnya bisnis utama kita malah nanti drop. Tergerus, ya. Jadi mendingan kita kosongin, parkirnya luas, orang bisa parkir, dan ternyata terbukti. Memang sejak tidak ada sewa teras, parkirnya lebih luas, orang lebih banyak datang, toko yang tadinya profit cuma 15 jutaan sebulan, sekarang bisa 40 juta sebulan. 40 juta sebulan. Saya nggak ngapa-ngapain loh, karena cuma masalah parkir loh. Jadi saya nggak ngapa-ngapain loh.
Itu mereka lebih pinter dari kita, daripada kita sok tahu, sudah kasih gorengan aja, kasih jus. Padahal sebulan cuma nambah 500.000 Iya, ya. apa nambah 500.000, pilih mana, 500.000 atau 40 juta. 40 juta. Iya. Mereka lebih pinter dari kita lah, makanya saya bolak-balik ngomong ke teman-teman, sudahlah mereka pasti punya pertimbangan yang lebih jauh daripada kita. Kita kadang nggak bisa melihat, ini percaya franchisor. Makanya itu salah satu juga kalau saya ditanyain, Pak, pilih franchisor seperti apa? Saya selalu ngomong, cari franchisor yang pengalaman, minimal pengalaman 5-10 tahun, kalau bisa lebih. Semakin pengalaman mereka sudah ngerti polanya seperti ini. Jadi jangan cari waralaba yang baru-baru. Dia baru belajar, kita jadi kelinci percobaan. Waduh, uang-uang kita dijadiin kelinci percobaan. Jadi mendingan cari, kalau saya ya, salah satu teman kan pada nanya, Pak, waralaba enaknya cari yang seperti apa? Cari yang sudah pengalaman. Kalau bisa 5 tahun, 10 tahun ke atas. Ya mereka sudah pernah merasakan pahitnya, rugi seperti apa. Jadi mereka bisa membimbing kita. Yeah. Kalau orang baru, kita juga baru, tidak ngerti bisnis itu, orang baru menuntun orang baru. Masuk ke dalam hutan. Bablas itu orangnya. Hilang dua-duanya, tersesat dua-duanya. Tapi kalau dia orang yang setiap hari melewati hutan itu, sementara kita orang baru, kita ngikutin dia, ya kita bisa selamat sampai ke tujuan. Nah, Betul. cari pewaralaba yang sudah pengalaman. Berapa besar modal untuk Merintis. merintis? Nah. Pasti. Banyak yang nanya ke saya juga itu, modal berapa Pak? Modal kurang lebih minimal ya 500 juta sampai ya 2-3 M lah ya. Tapi pada ngomong kan, Talo mungkin Ya, ngomong Pak besar Kim juga, banget. wah besar 3M, banget. itu kalau proyek pemerintah Ya kan, udah banyak yang ngomong gitu. apa tuh? Tapi saya 2008 waktu mulai minimarket waralaba ini, saya waktu mulai justru waktu bangkrut. Jadi 2008 itu saya punya bisnisnya bangkrut karena sebulan omsetnya 60 juta, tapi ditipu orang 200 juta. Waduh. Jadi benar-benar habis 3 bulan omset, habis hanya gara-gara satu klien itu. Tapi justru waktu itu saya bisa investasi properti pertama tanpa modal. Jadi ingat tadi Komodo, kerja Oga, membayar modal angsuran langsung Oga, DP-nya juga Oga. Ketika 3 ini terpenuhi, investasi tanpa modal pun bisa. Bisa. Tapi butuh waktu untuk belajar. Dalam pengalaman Pak Pipo sendiri, Iya. itu profitnya berapa di tahun pertama atau ada Oke. periode-periode tertentu? Oke. Minimarket waralaba ada 2. Kalau mau buka ada 2 caranya. Yang pertama bisa grand opening. Grand opening itu new store, jadi tadinya tidak punya toko, tadinya tanah kosong, rumah tua, ruko kosong, dibangun menjadi minimarket. Itu namanya grand opening. Nah, yang kedua adalah take over. Take over ini beli toko yang sudah jadi dan milik kantor pusat. Yeah. Mereka milik kantor pusat, yang franchise kan cuma kira-kira 30%. Yeah. 70% masih milik kantor pusat Indomarko Pirisma Tama. Nah, mereka sering menjual toko-tokonya yang sudah profit dijual ke masyarakat supaya sebagai latihan untuk menuju ke buka toko sendiri. Yeah. Nah, kalau ditanya profitnya berapa, kalau yang grand opening ini average 2 toko inilah kurang lebih baik grand opening maupun take over kalau sudah matang, itu kira-kira setelah bayar karyawan, bayar listrik, bayar royalti, bayar barang hilang, barang rusak, segala macam, tas plastik, itu kira-kira rata-rata 25 juta per bulan. Per bulan. Tentu beda-beda. Ada toko saya yang rugi, ada. Bisnis tidak ada yang ngomong pasti profit, tidak ada. Kalau begitu semua orang buka Iya, bisnis. toko saya ada yang rugi 5 juta sebulan ada toko saya yang seperti itu. Bahkan sudah 3 tahun masih rugi. Tapi ada juga toko saya yang profitnya 100 juta sebulan ada juga. Nah, Jadi buat nutupin ya gitu. Iya, kalau secara average saya ngomong 25 juta setiap bulan. Setiap bulan. EBITDA, itu kalau orang accounting bilang EBITDA. EBITDA. Earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Nah itu profitnya sekitar itu. Nah kalau grand opening butuh waktu untuk bisa profitnya bagus. Tapi setelah ini dia akan lebih tinggi lagi profitnya. Sementara take over ya relatif dari awal segini ya kurang lebih segitu terus. Jadi tinggal pilihannya. Teman-teman mau pilih yang mana. Yang penting teman-teman ingat investasi properti. Itu yang paling penting. Oke. Bagaimana memulainya? Nanti kami kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Kim Talk. Bukunya ya. Oke.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kim Talk. Dapat Anda pantau terus kami di IndiHome Channel 525, Una, dan juga Maxstream. Masih bersama Bapak Pipo, dan beliau adalah selain seorang bisnis properti, investor juga, beliau adalah salah satu penulis buku Bisnis Waralaba Indomaret. Bukan lembaganya yang Anda lihat, bukan labelnya, tetapi kunci sukses dapat Anda dapatkan melalui buku ini. Bisa Anda lihat dan Anda dapatkan di toko-toko terdekat dan juga pada di Gramedia maupun toko buku lainnya. Pak Pipo, Ya, kalau saya orang awam, Ya, kalau saya mau belajar, langkah pertama yang harus saya ambil itu dimulai dari apa? Ya. Dan di mana tempat pembelajaran yang bisa saya nimba ilmunya? Oke. Kalau kebetulan karena saya sering sharing, tadinya sebelum 2016, saya tuh hanya mau sharing ke keluarga, teman, Family. ya pokoknya orang-orang dekat. Iya. Nah, 2016 setelah tax amnesty, Iya. saya sudah declare aset-aset saya, baru saya mau buka untuk umum. Nah, sekarang saya channel belajarnya teman-teman bisa dapat di YouTube. Ada Pipo Hargianto, juga ada di situ. Kemudian ada Instagram. Instagram ada juga, Facebook Pipopreneur juga ada. Seminar sudah saya offin, seminar sekarang saya pindah online. Oh, online sekarang ya? Ya, karena kemarin tahun lalu saya cuma berhasil nambah 1 toko dan saya kecewa sekali. Saya pikir waktunya saya habis. Bisa, iya. Nah, tapi saya sudah pindahin ke online. Tenang teman-teman, teman-teman bisa dapat di online. Nah, kemudian workshop kita juga ada dan teman-teman juga bisa belajar dari buku seperti Iya. ini. Ini buku Bisnis Waralaba Indomaret. Saya sudah tulis 2 tahun saya menulis ini dan sekarang sudah terbit per tanggal 2 Maret. Teman-teman bisa beli di Tokopedia atau beli di toko buku Gramedia juga bisa. Nah, buku ini terdiri dari 7 bab, 7 langkah cerdas menjadi investor minimarket. Nah, teman-teman ini sekitar 107 halaman plus bonus dan di sini harganya 75.000. Nah, di dalam ini terdapat free seminar online selama 2 jam. Jadi yang beli ini bisa dapat free seminar online selama 2 jam, itu senilai Rp150.000. Jadi sekarang seminar sudah saya pindahin online semua, teman-teman bisa dapatkan seminar online, teman-teman bisa belajar dari sana. Oke, iya Pak Pipo. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Iya. Saya mau memulai. Langkah pertama apa yang harus saya ambil? Oke. Nah, ini ceritanya setelah baca bukunya buku, Pak Pipo. setelah, Ya. Karena kalau baca, wah, it's very inspiring ya. Tapi actionnya actionnya gitu bagaimana? kan, jangan Ya. itu ini ya. Ya, ini setelah baca buku, nonton YouTube, ikut seminar, saya ikut workshop. IG-nya Bapak, follower ya. Kemudian yang teman-teman saya sarankan, 1, teman-teman mesti rajin cari properti. Gimana mau cari? Carinya di iklan. Iklan itu kemudian teman-teman lihat kira-kira yang sesuai dengan kriteria seperti apa. Kriteria kurang lebih luas tanah 200-300 meter kalau mau cari tanah. Tapi kalau mau cari ruko berarti 2 ruko atau 3 ruko. Iya. Nah, atau rumah tua sama tanah kosong sebenarnya sama. Nah, kemudian cek juga daerah situ perizinan minimarket masih bisa atau tidak. Kalau tidak bisa berarti ya mending cari lokasi lain. Nah, kalau sudah bisa, langkah berikutnya teman-teman cek mau pakai uang pribadi atau mau pakai uang bank. Kalau pakai uang pribadi, no problem, jalan terus mungkin ya. Selama Indomaret keluarin visibility study, teman-teman puas dengan targetnya, ya jalan. Tapi untuk yang pakai bank harus lebih hati-hati. Cek dulu angsurannya kira-kira berapa. Angsuran kurang lebih kira-kira ya teman-teman 1-2% dari investasi. Jadi kalau teman-teman invest tanah 1 miliar, bangun Indomaretnya 1 miliar, termasuk peralatannya sampai buka 2 miliar. Nah, teman-teman kurang lebih angsurannya mungkin sekitar 25 juta. Pas dengan income-nya. Nah, nanti dengan berjalannya waktu dia profitnya akan naik. Kemudian kita akan mendapatkan selisihnya. Plus ketika kita lunas 7 tahun, biasanya rata-rata 7 tahun. Tapi bagaimana Pak Pipo kalau seandainya appraisal kita yang di bank itu nilai kita itu tidak mencukupi untuk menutupi cicilannya? Iya. Maksudnya ini kapasitas. Iya. Kapasitasnya katakan nilai rumahnya itu 1M, cicilan per bulan itu katakan 10 juta, sementara gaji kita yang kalau sudah dipotong biaya hidup sisa 3 juta, otomatis itu nggak tercover.
Nah, itu strategi dari Pak Pipo itu bagaimana? Nah, Padahal kita melihat bahwa saya properti ini punya peluang yang sangat bagus loh. Lokasinya juga sangat strategis begitu. kalau saya selalu jadi sebagai investor properti, saya selalu menyarankan main aman aja. Kalau kira-kira income-nya belum mencukupi, ya yang cukup aja dulu. Jangan terus memaksakan diri. Ya, bisa dengan salah satunya adalah murid-murid saya sering bikin kelompok. Mereka bikin kelompok, kemudian rame-rame dengan tabungan masing-masing membeli satu toko rame-rame. 10 orang, 14 orang, 15 orang rame-rame Kolaborasi dulu. juga bisa seperti itu. Nah, dengan beda sama saya. Kalau saya dulu kan modal nekat. Nekatnya income-nya nol, bangkrut, tapi berani nyicil properti pertama 15 juta. Nah, itu bagaimana? Sementara kalau hitungan dari bank itu nggak masuk. Nggak masuk. Saya Nah. berani untuk ngomong ke saya sendiri. Kalau buat teman-teman ya silahkan appetite, selera, Training, resiko masing-masing silahkan ya kan. Tapi kalau saya dulu gitu, saya waktu bangkrut tidak punya penghasilan, penghasilannya nol, tapi saya invest properti pertama saya cicilannya 15.415.250 tahun 2008. Kenapa saya berani? Karena saya sudah cek sekitar situ, daerah situ kos-kosan penuh semua kos-kosannya, sehingga saya kalau beli properti saya bangun pasti penuh juga. Nah, untuk mensiasati DP pertama itu plus cicilannya bagaimana? Sementara kondisi kita di Keuangan rekening kantongnya kita ya, kan, belum nah itu tidak memadai untuk BI checkingnya loh gitu. Iya. Itu nggak masuk secara hitungannya. Iya, properti kalau yang pertama saya dulu ya saya cerita, saya sudah lihat kan cicilannya 15 juta, income-nya sebelum saya beli saya sudah hitung income-nya kira-kira 18. Oh. Jadi saya yakin ini angsurannya oke. Pertanyaan berikutnya DP. DP ini kebetulan banyak bank yang punya fasilitas-fasilitas yang beda. Ada yang bisa DP-nya 0. KI, kredit investasi teman-teman kalau cek itu memungkinkan. Ada yang seperti itu. Kalau KPR tidak. KPR kan LTV 90% sehingga tinggal sisa 10. Iya. Nah, mungkin 10%-nya teman-teman bisa nabung dulu. Sebenarnya ada sih, Pak. Caranya DP 0, cuman kan nggak bisa di floor seperti ini. Jadi mendingan teman-teman japri ke saya, ngomong, ngobrol, berdua. Nah, mungkin baru saya bisa cerita. Iya, mungkin dalam forum-forum yang lebih informal, sahabat cerdas di rumah bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Pipo lewat sosial media dan juga lewat channel pribadi Pak Pipo di YouTube channelnya jadi, ya. Tidak semua hal bisa dibuka secara Saya umum umum seperti sini ini. ya. Makanya saya punya seminar, saya punya workshop. Kadang saya juga menerima teman-teman yang pengen konsultasi. Itu Silakan, dengan saya no terbuka ya. problem ya. Karena mungkin setiap orang kondisinya akan Iya, beda beda-beda. orang, beda Iya. treatment, Ya, beda kasus. malah ya. ada murid saya kemarin, wah luar biasa sekali dia. Dia baru beli propertinya, dia bilang ke saya, Pak Pipo kenapa sih pakai KPR terus? Saya beli nggak pakai KPR, terus nggak pakai uangmu? Enggak, saya juga nggak pakai uang. Terus saya bayar 5 tahun lagi, Pak. Jadi janjian sama penjualnya 5 tahun lagi baru dibayar. Hebat banget. Gimana Wah, penjualnya bisa ilmunya percaya tingkat itu? dewa ini. Gila kali ya, Pak. Jadi ternyata kalau semakin makanya teman-teman, Emang siapa ya? iya, teman-teman banyak berkumpul, ikut seminar, kumpul dengan orang-orang yang invest di properti. Ternyata banyak ilmu aneh-aneh yang kadang kita nggak kepikir, Nggak oh bisa kepikiran ya, ya. bisa seperti itu ya. Berapa itu nilai properti yang dia yakinkan 5 tahun lagi? 500 juta. Ya, luar biasa. Menurut saya, ternyata bisa ya. Saya juga jadi pengen nyoba. Kalau gitu lain kali saya juga coba itu. Jadi banyak cara, tidak harus pakai bank juga. Saya sudah menjalankan cara lain. Saya tidak pakai bank juga bisa. Iya. Jadi teman-teman invest di saya bikin koperasi, kemudian koperasi ini yang membiayai pembangunan. Ini juga bisa juga. Jadi terus murid saya, salah satu murid saya di Jawa Timur juga pakai cara itu. Dia bayarnya di belakang, bayar penjual di belakang, bisa dengan perjanjian notaris atau dengan surat utang, itu juga bisa, surat pengakuan hutang. Jadi banyak, kalau saran saya teman-teman, yang mungkin Talo, mungkin teman-teman, Kim, banyak kumpul dengan orang. Itu adalah salah satu kelebihan kita. Kita manusia, kelebihan kita adalah kita bisa bertukar ilmu dengan orang lain, bertukar informasi dengan orang lain. Saya yakin teman-teman punya keahlian masing-masing. Dan saya juga punya keahlian masing-masing, Kim, Talo juga punya keahlian masing-masing. Ketika kita berkumpul,
Kita bisa saling tukar-menukar ilmu. Iya. Nah, kita jadi lebih maju dibandingkan orang lain. Makanya berkumpul di seminar. Biasa seminar-seminar itu isinya orang-orang yang hebat-hebat. Oh iya ya ternyata bisa ya. Oh iya ya ternyata bisa. Saya 2008 sampai 2011 waktu bangkrut, semua income saya pakai buat ikut seminar. Sip lah Pak. 100 juta lebih. Terima Dan kasih banyak hasilnya Pak. luar biasa. Dengan ilmu yang sangat bermanfaat, investasi yang paling besar adalah investasi kepala ke atas. Pak Kim, terima kasih. Semua terima kasih. Tetap saksikan kami terus setiap hari Rabu. Saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam cerdas finansial.